Quran itu bukan cuma soal apa yang dibaca saja, tapi apa yang sudah dirasa. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, jangan seperti kita membaca satu informasi. Quran itu bukan ilmu informasi, Quran itu adalah sarana transformasi. Allah itu kehadirannya kita rasain gitu. Kehadirannya kita rasain. Yang paling gampang lah. Nah, bernapas. Iya kan? Bernapas itu udara yang kita nggak ngelihat wujudnya. Tapi secara sains dengan mikroskop seperti itu bisa kita dapatkan gitu kan. Itu kan berarti ada. Coba setahun yang lalu kita doanya apa? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna Ramadan. Tahun ini kita ketemu Sya'ban lagi, berarti kan dikabul. Oh iya. Kan ada yang harus berpisah dengan Sya'ban karena kematian kan. Iya. Ada yang berpisah dengan Ramadan karena kematian kan. Assalamualaikum Ustadz Hendy Irawan Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Merdeka. Ini baru pertama lo buka podcast pakai salam. Yes. Karena kita mau belajar ngaji. Belajar ngaji. Ustadz Hendy ini dari Darul Quran. Ya. Nah, kita akan ngebahas nih, sis. Biar kita sadar lah, sis. Kita ngobrolin politik, peristiwa, ekonomi. Lo-nya yang perlu sadar, bukan gue. Kadang-kadang iman perlu diisi. Betul, dicas. Wah, lo kelihatan kayak Pak Ustadz jadinya. Siap. Ustadz, ini saya sebagai pemuda yang lagi mencari jalan menuju keterangan. Lo pemuda tersesat. Ingin ngobrol-ngobrol lah, Ustadz. Ya. Soal Al-Quran. Saya lagi belajar ngaji, Ustadz. Alif Lagi Batas ngaji. Sajim, Al-Fatihah. Iya, lagi belajar ngaji sama Asis. Tapi dipukulin mulu, dipecut gitu kalau salah. Gitu. Gimana sih? Ya, Ustadz, mungkin gini ya. Saya soal Al-Quran. Saya tertarik bahas soal Al-Quran ini karena saya mau kaitkan dengan konteks sekarang. Iya. Karena kalau kita membaca banyak sejarahnya ya kan, Al-Quran itu kan turun di zaman di Arab waktu jahiliyah. Arab nggak Penuh baik-baik konflik. aja. Arab nggak baik-baik saja gitu kan, terbelakang gitu kan Iya. segala macam di masa itu gitu loh. Tiba-tiba Al-Quran turun. Nah, kalau kita lihat dalam konteks sejarah itu, kemudian kita kaitkan dengan konteks sekarang gitu kan. Apa relevansinya ya masih ada Al-Quran ini? Padahal katanya jadi penyembuh, tapi belum Iya. sembuh-sembuh juga gitu Iya. kali ya. Iya. Bener nggak ya? Iya. Mungkin silakan Ustaz. Ya jadi Quran itu kan diturunkan melalui orang yang mulia kan? Yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Iya. Di waktu yang mulia juga, Iya. yaitu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Maka timingnya memang sudah dipersiapkan sama Allah. Oke. Jadi tidak serta-merta bahwa keadaan jahiliyah Arab itu baru berjahiliyah terus langsung diturunkan Al-Quran, tidak. Ya, berjalanlah proses jahiliyah itu hampir 5 abad, 6 abad gitu kan. Baru di antara mereka lah yang kemudian muncul sosok seorang nabi. Iya. Dan kita juga harus belajar bahwa saat itu perdebatan kalangan Arab yang sudah benar, kan ada kalangan Arab jahiliyah, pasti nggak semuanya jahiliyah dong. Nah, ada juga yang common people yang kemudian Non-jahiliyah. berpikir- Non-jahiliyah. seperti para rabi-rabi, Oke. seperti para ulama-ulama dari agama Ibrahim, itu juga sudah mengkhawatirkan kondisi itu. Dan saat itu perdebatannya semuanya mengarah kepada satu permasalahan, yaitu siapa nabi akhir. Jadi proses perdebatan, perbincangan siapa nabi akhir itu juga berjalan hampir 6 abad itu setelah mangkatnya Nabi Iya. Isa gitu ya. Iya. Sama kayak kita, relevansinya sekarang yang kita obrolin apa? Dikit-dikit kita kalau ngobrolin tuh yang diomongin kan akhir zaman. Oh iya. Ini akhirnya yang ngobrolin yang benar-benar terjadi itu. Padahal kalau nggak kita obrolin nggak terjadi itu. Iya. Berarti di era sebelum Nabi Muhammad lahir juga ada pembahasannya siapa nabi terakhir. Iya. Nah kalau kita sekarang Nabi Muhammad udah ada gitu.
kapan zaman akhirnya? Nah gitu. iya kan, kita kan sekarang ngebahas itu terus Iya, kan. iya. Akhir zaman, Iya. inilah. Coba lihat di apa timeline di media sosial Iya, semua iya. itu. Nah, itu ketika sudah berjalan itu artinya kan Allah nggak serta-merta langsung nurunin, Iya. sudah ada proses kebutuhan. Nah, yang kurang itu adalah dirasa gitu. Oke. Rasa, ini kenapa ya? Kenapa ya orang kok kalau Al-Quran kan nyebutnya yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Mereka kok membunuh anak-anaknya sendiri, kemudian menghinakan anak-anak perempuannya, saling bunuh, bahkan nabi-nabi mereka juga dibunuh. Ini ada apa gitu kan? Itu pun masuk ketika Muhammad muda, dia juga berpikir, mungkin apa begini ya? Kenapa begini ya? Akhirnya merenung di Gua Hira. Jadi sekacau itu waktu Iya, itu sekacau masyarakat itu Arab. gitu. Yang notabene mereka adalah sudah didakwahi sebelumnya oleh para nabi Iya. sebelumnya. Kacau itu notabene. Akhirnya mereka tidak bisa mengatakan konsep ini apa, tapi sudah terjadi gitu kan. Berarti sepertinya mereka dalam bahasa kita minim literasi. Gitu kan. Karena kebanyakan masyarakat Arab itu ummi juga, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis juga. Jadi emang yang pandai untuk bersastra itu hanya sebagian, sehingga ketimpangannya jelas. Yang pandai-pandai sekali, yang bodoh-bodoh sekali. Makanya turunnya lah pada saat itulah kemudian Quran. Nah, Quran juga turun pertama kali kan tidak langsung bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi kan, tapi membaca dulu. Ikro. Gue tahu gitu sih kalau kan. itu gue tahu sih. Jadi nyuruhnya tuh baca dulu gitu. Nah, kita sekarang ya karena kita udah keburu menilai Quran belum baca. Oke. Iya kan? Kenapa sih Quran yang udah ada ini kok langsung dinilai? Baca dulu kali. Gitu loh kita. Sebenarnya ini menarik Ustaz. Kita ini belum membaca dulu sudah menilai. Iya. Jadinya ya akhirnya dia kebawa dengan penilaian yang ada. Misalnya anak-anak zaman sekarang. Lu ngaji gimana? Gurunya nggak enak loh. Akhirnya nyari guru ngaji nggak dapat, kagak ngaji dia. Kan gitu kan. Itu yang saya alami sama Asis. Kan Enak. gitu Jadi kan. saya malas ngaji sama dia. Kan gitu kalimatnya. Padahal di surat Al-Qamar itu Allah sampai mengulangi 4 kali loh. Ya, 17, 22, 33, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Tapi siapa yang mau ngambil pelajaran? Jadi kalau Allah udah janji nih, Allah udah memudahkan kita baca Quran. Belum ada deh ceritanya orang yang kemudian belajar Al-Quran terus nggak ada. Kecuali dia berhenti sendiri. Jadi konsistensi dia dalam membaca Al-Quran itu sudah keukur tuh. Sehingga dari sini kita juga bisa mengambil satu poin bahwa ilmu apapun juga asal kita konsisten juga ntar bisa gitu. Ya kan kita menganggap Quran juga kadang seperti matematika susah gitu dicerna, padahal enggak. Apalagi orang yang di luar Arab. Iya. Yang Al-Quran berbahasa Arab. Orang Arab ngomong sangka doa amin. Iya. Nah, jawabannya sudah ada. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab la'alakum ta'qilun. Ta'qilun itu berpikir, biar kamu mikir. Nah, otak ini dipakai buat mikir untuk kemudian barulah kemudian kita diajarkan kepada realita yang ada. Nabi kalian itu juga ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tetapi kemampuan dia karena mendapatkan Al-Quran inilah akhirnya dia malah menjadi nabi yang ummi, nabi yang mampu mengejawantahkan, mendescribe Al-Quran dengan baik, dengan suasananya yang berbeda, menyampaikannya kepada umat juga dengan lembut gitu kan. Berarti kalau kita mempelajari Al-Quran dengan lembut bisa dong. Bisa kan gitu kan. Di Quran dan Islam ini kan yang diolah bukan
apa yang kamu baca, tapi apa yang kamu rasa setelah membaca, gitu. What do you feel? Ustadz, tapi sebelum lanjut ISIS, Ya. yang menariknya adalah Nabi kita Muhammad itu kan Sallallahu alaihi seorang ummi, Iya, tapi dia mendapatkan keajaiban lah Ustadz, iya, buat mengejawantahkan Al-Quran. Nah itu kan mungkin banyak orang yang bertanya, ya Nabi Muhammad kan nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi kok bisa Al-Quran? Nah itu sebenarnya bagaimana sih Ustadz? ya. Karena udah disetting sedemikian sama Allah Iya. kan. Inna khalaqnahu biqadarin. Semua udah kami ciptakan sesuai dengan ukurannya. Nah, Rasulullah diciptakan sudah dengan ukuran kemampuan itu, tapi secara syariat kita dikasih tahu sama Allah bahwa dibersihkan dulu jiwanya. Oke. Kan 2 kali beliau dibersihkan oleh malaikat. Pertama pada saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Dibersihkan oleh malaikat sehingga dia setelah itu mengalami proses perkembangan fisiknya sampai dengan remaja itu berjalan seindah masa remaja, tetapi sudah dengan performa seorang pemimpin gitu. Barulah yang kedua ketika sebelum Mi'raj. Isra Mi'raj itu dibersihkan lagi kan oleh malaikat sehingga dia sudah tidak memiliki sedikit pun prasangka buruk. Itu pun masih sempat terjadi, tapi hanya sekali ketika ada seorang tua ya yang itu diajar, yang dia mau menanya tentang Islam, tapi kemudian Nabi sedang sibuk dengan para petinggi Quraisy sehingga agak setengah mengabaikan orang tua ini. Turunlah ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Itu Nabi diingetin sama Allah. Kenapa kamu memalingkan muka kepada seorang tua ini? Anja'ahul a'ma, datanglah ketika datang seseorang yang buta gitu. Ternyata orang tua inilah yang kemudian mau banyak belajar. Begitu ayat itu turun, oh iya, saya nggak boleh kayak gini. Setelah itu Nabi sama siapapun open. Bahkan sama perempuan tua yang dari jarak jauhnya sudah kecium bau tidak harumnya saja, Nabi masih menerima. Nah ini berarti sekarang relevansinya apa? Quran itu bukan cuma soal apa yang dibaca saja. Tapi apa yang sudah dirasa. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, jangan seperti kita membaca satu informasi. Quran itu bukan ilmu informasi. Quran itu adalah sarana transformasi. Dia menjadi transformasi apa? Jiwa, nilai, value. Ya kan? Oh iya ya, kenapa ya Quran menjadi petunjuk? Oh, kenapa ya ketika hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Akhirnya kita mikir. Dan ternyata deeply thinking about Quran, it's something kita bilang candu gitu. Iya, banyak mikir tentang apa yang dalam Al-Quran tuh ternyata candu gitu. Kita bisa terus-terusan sebelum jauh soal kita meresapi Al-Quran ya, nanti di pertanyaan berikutnya. Saya mulai pertanyaan begini, Ustaz. Tadi sempat disinggung, bagaimana kita bisa percaya Al-Quran kalau itu dari Tuhan? Dari mungkin itu karangan dari Nabi Muhammad. Bagaimana kalau orang yang sudah percaya itu nggak masalah gitu. Tapi bagaimana meyakinkan itu memang benar kalam dari Tuhan gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa percaya itu gitu. Caranya banyak kan. Caranya salah satunya tadi dengan membaca. Kenalan dulu kali ya. Kenalan kan dulu. Orang kalau tidak bersentuhan di dalam hal ini membaca saja, dia akan kebawa tuh. Oh ini ya. Ingat kan Umar bin Khattab. Dia kan tidak membaca awalnya. Wah, ini pasti ini. Keras nih. Ini enggak artinya sosok Umar tuh keras. Keras terus kemudian ngelihatnya ini mah akal-akalannya Muhammad saja ini. Sihrun mubin. Wah, ini mah sihir. Ini kan gitu. Tapi Nabi Muhammad enggak pernah berhenti untuk mendoakan antara Umar dengan sahabat yang lain ya kan. Akhirnya ketika dibacakan surat Toha itu hatinya langsung luluh. Oh iya. Nah Toha itu kan dari Allah. Ayat Toha itu kan dari Allah. Berarti iya. Dan ternyata setelah dia masuk, dia langsung berubah drastis. Dari yang segala dosa udah dilakuin,
sampai menjadi orang yang setan aja takut kalau dia lagi jalan gitu kan. Nah, ini berarti interaksi. Sehingga bagaimana kita bisa tahu interaksi, seperti contohnya kan. Dulu saat itu orang-orang juga banyak yang ya biasalah, kaum Quraisy itu kan sering nguji nguji Nabi Muhammad gitu. Nah, Nabi Muhammad itu kalau diuji dengan bullying fisik itu udah biasa dan dia menerima. Bahkan bullying secara verbal terhadap dirinya itu juga dianggap biasa. Kalau kita kan enggak, di bullying verbal terhadap diri kita aja kita laporin kan. Kan Nabi Muhammad udah sering pembohong dia. Dia ngada-ngada dia. Dia ini, itu biasa. Tapi begitu yang dibullying itu agama, nah itu langsung dia kerasa. Seperti contoh, Muhammad, agamamu sama kita sama, gituin. Itu mikir Nabi Muhammad. Ya karena kan yang dipertanyakan atau kafir Quraisy waktu itu kan selalu mengujinya dengan logis. Iya, gitu. Akhirnya mana tunjukkan. Iya, makanya harus bisa menjelaskan secara logis bahwa Al-Quran itu bukan datang dari kamu Muhammad gitu kan. Begitu dijelaskan. Dan mereka suka minta penjelasannya itu yang di luar nalar juga. Kami akan beriman kalau kamu bisa membelah bulan. Bismillah, bulan terbelah. Langsung kaget semua. Kan ayatnya wan syaqqal qamar. Wah, bulan kebelah. Dan sampai sekarang bulan itu secara foto itu benar-benar terlihat ada belahannya. Ada sisa. Ada sisa belahannya. Artinya kan lagi-lagi nanti kembali kepada sifat kaum musyrikin. Udah jelas dikasih bait itu masih enggak. Nah, itu berarti kan mau bukti apa lagi? Dari hal yang paling mudah, penciptaan manusia disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Dari prosesnya, pembuahannya, timbulnya ininya, ada semua di dalam Al-Quran. Oke. Nah, Ustadz, ini saya masuk ke dalam soal relevansi dalam konteks hari ini misalkan. Banyak yang menilai ya kan. Kita melihat Al-Quran itu udah seperti kayak aturan surga, neraka gitu, atau hanya ritual. Semacam aturan-aturan hidup aja gitu. Ya kalau aturan-aturan hidup semua agama misalkan itu kan bisa juga mengatur gitu. Ikutin aja undang-undang. Iya, undang-undang juga yang membuat manusia juga bisa gitu. Maksudnya dalam relevansinya dulu selalu menjadi rujukan untuk hidup sosial, ekonomi dan etika. Nah, dalam konteks hari ini itu kan banyak yang merasa belum yang tadi masuk ke rasa belum masuk ke situ. Atau mungkin perasaan kita yang kok sekarang jadi tadinya luas kembali menyempit gitu kali ya. Rasa-rasanya tentang Al-Qur'an itu gitu kan. Padahal maknanya luas. Apa karena kita itu membaca Al-Qur'an itu hanya karena membaca saja. Tanpa meresapi yang tadi rasa itu, atau nggak mengetahui ya baca aja, apalagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Jadi ya hanya lewat aja, ngejar khatam aja, ngejar baca aja, walaupun itu bernilai ibadah gitu. Tapi tanpa meresapi itu bagaimana tuh? Gini, itu sudut pandang, karena kita mengecilkan sudut pandang kita. Dan itu berlaku kepada semua ilmu. Coba saja kita belajar matematika tapi sudut pandangnya diperbesar. Maka yang terjadi kita akan menemukan rumus-rumus yang canggih, yang kita kuasai. Sudut pandangnya besar gitu. Sudut pandang itu termasuk visinya gitu. Saya bukan cuma mau jadi TikTokers, tapi saya ingin menjadi trendsetter dari TikTok. Nah, itu kan sudut pandang dia. Akhirnya yang dia lakukan juga besar. Nah, Quran ketika dia ngelihat sudut pandangnya besar, nanti Quran itu akan muncul di hadapan dia dengan sesuatu yang besar dari di luar dari yang sudah dia prediksi. Nah, inilah yang disebut kita tidak perlu membatasi peran Al-Quran karena perannya sudah sangat besar gitu. Peran itu sudah sangat besar. Cara kita memperlakukannya juga kayak gitu. Setelah kita baca nanti kita akan mengetahui makna. Saya ngasih contoh. Ada ahli ekonom di Indonesia, seorang profesor. Dia berdakwah ke Britania sana untuk mengajarkan tentang ekonomi Islam. Dan itu diterapkan dalam bentuk rumus-rumus keuangan, akuntansi syariah dan lain sebagainya kepada bankir-bankir yang ada di Britania sana. So mereka bertanya satu hal yang kecil, Profesor, if we put this if we put this rule
of Quran in our economic rule, apakah kita juga harus expert to Islam katanya gitu? No, nggak perlu. Kalau kita memberlakukan hukum-hukum ini dalam teori, dalam perbankan dan akuntansi kami, apakah kami juga harus masuk Islam? Maka profesor no, nggak perlu. Nggak perlu, Anda hanya cukup pakai ilmunya saja. Setelah itu Anda berjalan saja. Tapi apa? Itu baru orang yang cuma interaksinya kecil, akhirnya dia lebih banyak membuka surat Al-Baqarah ayat 275 yang masalah riba kan. Mau nggak mau dia buka tuh, dia baca bagaimana surat ini, beberapa pandangan ekonom umum dulu begini lama-lama dia buka lagi yang lain, buka yang itu 80% bangkirnya kemudian expert to Islam, masuk Islam. Artinya kan dakwah dengan hal itu kan sedemikian rupa, sama seperti Imam Hasan itu ketika ya itu termasuk salah satu orang yang kemudian mengenal Islam lewat dengan cara meresapi itu tadi. Pada kompetensinya diri sendiri. Ya baca aja dulu. Baca aja dulu. Nanti juga kan kita sudah keburu terkontaminasi. Inti jangan baca Quran. Enggak, sudah. Bahkan Quran itu ketika kita baca, itu kalau kita baca saja sebagai dia kitab, ya dia akan menjadi itu tadi informasi. Tapi kalau kita baca dan kita tahu, saya kasih tambahan, Quran ini adalah kalamullah loh. Omongannya Allah loh. Jadi kalau kamu baca, kamu kayak dialog. Coba deh baca. Jadi walaupun Rahmani kan gitu ya kan, stok gitu kan. Jabar sama Pak Ustadznya. Iya. Jadi itu kan fisik yang sudah diawali Rahmani. Baru udah 3 kali baru dicetok kan gitu kan. Nah, diulang-ulang seperti itu, nanti akhirnya ternyata kita juga akan pada saat memahami, oh iya, Bismillah itu jangan cuma sekali, tapi berkali-kali. Artinya hidup ini harus selalu diawali dengan Bismillah. Nah, gitu. Nanti dengan Alhamdulillah. Jadilah Rehan kan gitu. Ya gitu Mas ya. Jadi kita sudut pandangnya pada Al-Quran itu diluasin aja. Nah, itu kan contoh-contoh tentang Al-Quran. Dan ini hebatnya Al-Quran nih Mas. Wah ini keren banget. Saya melihat gini ya. Coba perhatikan nabi-nabi sebelumnya deh. Nabi Isa. Dia bisa menghidupkan orang mati. Ya kan? Tapi umatnya gak ada yang bisa kan. Nabi Musa bisa belah lautan. Setelah itu umatnya bisa nggak? Nggak bisa. Nabi Nuh bisa bikin kapal segede kayak gitu. Habis itu umatnya nggak bisa. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Umatnya bisa? Bisa. Umatnya yang bisa hafal Quran 40 hari. Terus Nabi Muhammad mengajarkan sahabat, taruhlah tangan di tempat yang anakmu sakit. Lalu bacakan Al-Quran. Nah sekarang kita lakuin sama anak kita. Anak kita demam misalnya. Demam ya? Papa mau buru kerja, ya udah Bismillah. Papa wudhu dulu ya. Langsung kita bacain Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita juga bisa jadi kayak Nabi kan? Kan enggak keren tuh. Tangan kita dengan wudhu kita tuh kita bacain ayat kursi, kita bacain kul yakul bibina, terus kita tinggal tuh. Habis itu istri kita sudah agak mendingan tuh. Wah. Ini kita nyadar enggak kayak gitu? Besok istrinya kayak buka praktek deh, Pak. Nyadar enggak bahwa ternyata kita bisa loh, gitu kan? Iya, misalnya contoh lagi macet nih, enaknya ngapain? Daripada bingung baca-baca apa, udah ngulang-ngulang aja deh. Fatihah diulang. Enggak, terserah, tahu-tahu hati tenang. Bukan soal niatnya biar hujannya berhenti, enggak. Ya, untuk mengisi kekosongan aja lah. Lagi-lagi kekosongan dan kekosongan jiwa dan pikiran yang berkecamuk tentang macet gitu loh. Diisi dengan Al-Quran dan berpahala. Nah itu, makanya Quran itu dibaca sama orang yang tidak paham saja berpahala. Apalagi dibaca sama orang yang paham. Dia akan membuka cakrawala ilmu seluas-luasnya. Apalagi Al-Quran juga setiap peradaban ya setelah Nabi Muhammad kan udah dijamin lah gitu. Dari urusan tadi soal lahiran ada dibahas. Ya ini soal kerja ada, soal riba ada, soal lu doang sih kan.
Ya itu kan sebagai huda linnas. Iya. Oh namanya Ya. udah linas tuh. Ya, Nah, so, Masya Allah. bagi manusia. Nah, ini saya lanjut ke soal petunjuk bagi manusia itu. Kalau kita sering di media sosial itu kan, ini sudah ada di Al-Quran. Tadi sempat Ustaz sebut soal proses terbentuknya janin, ya kan, sampai itu kan juga sudah ada dalam Al-Quran. Terus kemudian banyak yang mengait-ngaitkan di sains. Di sains itu kan sains dan teknologi itu kan seperti kayak baru terkonfirmasi sekarang. Iya. Oh iya, ini kan sudah ada dalam Al-Quran. Ini kan sudah dalam Al-Quran. Nah, itu kan sebenarnya sudah banyak ya yang sudah terekspos gitu kan. Itu saya mengkhawatirkan nanti kalau yang pas gitu. Kalau yang pas maksudnya mengait-ngaitkan itu sebenarnya pas nggak sih Ustadz? Boleh, bisa saja. Maksud saya gini, takut misalkan nggak sesuai kayak ada di dalam Al-Quran nanti malah jadi seolah-olah Al-Quran itu hanya kayak baku dalam contoh-contoh tertentu aja gitu. Enggak Bukankah sih. Al-Quran itu luas gitu? Iya, sangat luas. Enggak konteksnya hanya baik kasus, baik apa kayak gitu-gitu aja kan. Maksudnya lebih luas lagi sebenarnya harusnya. Iya. Jadi manusia dengan khawatirnya nanti Al-Quran seolah-olah nggak terbukti misalkan. Nggak terbukti kok secara sains gitu misalkan ya. Iya. Terbukti semua, artinya terbukti semua. Dan tinggal manusia punya sifat pada dirinya tuh pengakuan, validasi gitu. Itu sifat manusia dan itu diajarkan oleh iblis, validasi itu kan. Aku lebih baik dari dia kan. Akhirnya muncullah itu iblinisasi kita gitu, validasi kita sehingga sains yang kita anggap itu bukan Al-Quran adalah hasil karya akal kita. Muncullah itu hak paten, muncullah itu ini dan lain sebagainya. Yang sebenarnya itu kan dari Allah, gitu kan. Itu kan dari Allah. Nah, manusia itu hanya mengatur rule keduniaannya saja agar lebih rapi, lebih tertib dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita kemudian menganggap itu tidak terbukti, semuanya terbukti. Semua penelitian itu pasti sampai pada satu titik, iya ya, begitu dibuka ada. Begitu dibuka ada. Sampai kosmos ya kan? Sampai nanti yang akan membentur bumi juga sudah ada. Sampai nanti semua itu berputar pada porosnya, mengelilingi matahari lah, ada semua. Termasuk perdebatan itu, sis. Bumi bulat, bumi datar. Iya, gitu. Ya, kalau lu gimana? Satu terjemahan yang soal hamparan. Hamparan ya Ustadz ya kalau nggak salah itu. Iya. Sampai cobalah sekali-kali kita ngomongin Al-Quran dari kesukaan-kesukaan kita daripada yang ngomongin yang gini-gini kan ribet contohnya. Apa sih hukum traveling? Wah, ada Al-Quran. Kita disuruh traveling sama Al-Quran. Suruh jalan-jalan ya? Sampai hal-hal yang suruh healing gitu. Healing gitu ada tuh Ustaz. Ada. Nah, apa tuh Ustaz? Surat Al-Muluk. Huwaladzi ja'alakum huwaladzi yang menciptakan hamparan luas. Fakulu mi rizkihi, maka makanlah dari rizkinya. Kulinerlah kamu. Bertebarlah kamu di muka bumi. Fasiru fil ardi wabtagu min fadli. Jalan-jalanlah kamu di muka bumi. Kita kan berarti kan perintah keliling dunia ada itu. Dan kita masih di sini aja. Di Gedung Juang aja nih. Atau di sini aja nih kan gitu misalnya. Nah, ini masuk ini Tat. Artinya sebenarnya dalam Al-Quran itu kalau misalnya kalau kita padatkan Al-Quran itu berisi tentang apa sih? Ketauhidkan, sejarah atau hanya aturan-aturan atau kalau misalnya kita padatkan. Kalau kita mau peras Al-Quran itu jadi apa? Jadi itu seperti apa sih isi dalam Al-Quran? Karena kan masih ada anggapan Al-Quran itu isinya cuma aturan aja gitu, atau cuma tauhid aja. Ternyata banyak contoh-contoh yang simpel tadi. Kalau misalnya kita peras Al-Quran itu poin-poinnya itu misalnya tentang tauhid kah, tentang sejarah kah, sejarah Nabi kah, atau sejarah hanya tentang sains atau apa. Kalau kita peras itu sebenarnya yang paling pokok-pokoknya itu apa sih itu? Dia jalan. Perpustakaan dia pembimbing. Pembimbing. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjuk kepada mereka-mereka yang tersesat. Nah, itu dasarnya tuh. Tersesat di apa? Nah, itu dari pertama mengenal Allah, tauhid otomatis. Iya.
Tauhid itu yang paling utama, ya kan. Manusiawi lah ketika orang merasa aku nggak bisa, ya udah coba. Aku nggak bisa, ya coba aja. Begitu aku nggak bisa lagi, kamu bisa karena ada Allah. Kalau yang penting kamu mau kan, iya. Itu kan Nabi Muhammad sama Jibril. Iya. Di dialog aku nggak bisa baca. Iya. Tapi pertama kali. Iya, tapi begitu ada Allah kok, sebut aja namanya. Berarti tauhid. Bagaimana Allah itu kehadirannya kita rasain gitu. Kehadirannya kita rasain. Yang paling gampang lah. Nah, bernapas. Iya kan? Bernapas itu udara yang kita gak ngelihat wujudnya. Tapi secara sains dengan mikroskop seperti itu bisa kita dapatkan gitu kan. Itu kan berarti ada. Coba setahun yang lalu kita doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Tahun ini kita ketemu Sya'ban lagi, berarti kan dikabul. Oh iya. Kan ada yang harus berpisah dengan Sya'ban karena kematian kan. Yeah. Ada yang berpisah dengan Ramadan karena kematian kan. Tapi kita berharap tidak berpisah dengan Ramadan, tidak dengan kematian. Contohnya enggak puasa. Itu kan berarti berpisah dengan Ramadan. Tapi banyak kok profesi yang dibolehkan enggak puasa ya kan. Pilot ya kan. Kerja tambang. Tapi gitu. Saya baru merasakan itu tadi Ustaz yang puasa ya ketemu Sya'ban gitu. Ya masih kecil kan aneh ya ngeliat kenapa orang-orang tua itu nangis. Iya. Ya kan aneh kan. Iya. Kan kita ceria dong, anak kecil lebaran ceria gitu. Ya mau dapat THR. Iya, waktu itu terus pas ketika mulai remaja, udah mulai dewasa baru tahu tuh oh ya ternyata sedih gitu. Ketinggalan Ramadan. Nah, itu saya balikin lagi tuh. Iya. Setelah tauhid berarti hukum dan tata cara. Gitu. Makanya ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Rukun ihsan itu apa tuh? Kan di hadis kan jelas tuh. Ya, ketika ada seseorang datang, badannya besar, pakaiannya putih, bukan orang situ, tapi kok nggak kelihatan orang jauh, nggak jelas dia dari safar, tahu-tahu duduk depan Nabi bilang, Muhammad, ajarkan aku tentang iman. Iman itu ya percaya Allah, Rasulnya, kitab sampai kodok-kodar. Kamu bener lah nanya, dia yang nilai. Kok diuji? Nabi diuji. Kok dia yang ngasih ponten, dia yang nanya kan, sodakta kan gitu kan. Baru akhbirni anil Islam. Ajarkan aku tentang Islam. Islam itu syahadat, sholat, ya kan, puasa, zakat, haji. Nah, berarti kan di sini setelah tauhid, setelah yakin, trust, belief, maka Islam juga ngajarin how to-nya. How to sholatnya adalah pray as you have seen me praying. Lihatlah aku ketika aku sholat. Akhirnya tata cara sholat adanya di mana? Di fikih. Makanya Islam itu fikih. Tapi diawali dengan Islam itu iman. Iman itu adalah percaya dulu. Kalau udah percaya nanti menjalaninya mudah. Nah, untuk ngontrolnya apa? Disikap. Ihsan itu sikap. Karena hadisnya kan, hadis tentang ihsan itu kan, kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Wah, ini kan sikap. Sikap merasa diawasi Allah. Saya suka ditanya gitu, Ustaz, maaf, kenapa? Saya tuh udah taubat tapi masih maksiat lagi, masih tuh. Itu caranya gimana? Itu caranya cuma disikap. Sikapnya gimana, Ustaz? Kamu ngerasa nggak diawasi Allah? Begitu kalau kamu udah punya sikap ngerasa diawasi Allah, kamu mikir mau maksiat gitu. Saya lebih takut sama CCTV, Ustaz. Nah, iya coba. Kan gitu kan, itu sikap gitu. Jadi akhlak, makanya ihsan itu adanya di akhlak, di tasawuf, di apa gitu kan. Jalaluddin Rumi memaknai puasa sebagai bulan cinta dong, gitu kan. Tandanya apa? Karena pahala puasa hanya milik Allah. Enggak menyibukkan tentang pahala buka puasa ini, pahala ini Jalaluddin Rumi lihatnya di pahala ini, ini bulannya cinta nih. Ya, kata Tuhan kan puasa ini hanya untuk. Nah, itu berarti urusan aku sama Tuhan. Oh, berarti ini kita head to head sama Allah. Ini karena kalau puasa, itu kadang-kadang pura-pura lemes. Biar dikasih apa itu kalau makanan takjil gitu. Enggak apa-apa kita ini takjil loh. Ini war-nya kayak apa tahu nih buat sampai ke sini. Berarti memang harus tahu. Kan ada harus tahu. Kan boleh puasa batal itu hanya untukku kata Tuhan. Boleh batal puasa kalau jadi
jadi musafir 80 kilo kan Ustadz? Iya. Iya kan? Masalahnya dia rumahmu Depok ke Jakarta, Iya kan? lu muter dulu. Kan saya liputan, muter-muter sih. Jadi lebih dari 80 kilo. Padahal naik motor gitu. Jadi kadang-kadang, wah panas gitu ya. Pernah lah Ustadz. Ini cara memahami fikih yang gagal. Mengejar angka 80 kilo. Oke, terakhir Tat. Soal krisis mental dan kecemasan. Ya, kalau kita lihat konteksnya sekarang. Ini menarik nih Sis. Jadi sekarang ya alhamdulillah ya banyak mungkin yang milenial, Gen Z lah era-era kita gitu yang gue lihat lah di sosmed teman-teman gue ketika lagi ketabrak gitu hidupnya, ketabrak ada musibah, terus Quran tuh jadi atau ayat-ayat suci lah jadi apa ya sandaran buat tenang gitu. Ya jadi kalau saya ngerasa kayak teman-teman kalau lagi kebentur baru nih giliran lagi ayat. Iya giliran lagi happy. Wow. Posting apa? Aneh-aneh lah. Ya tapi itu kan yang terjadi di sekarang Ustaz. Tapi ya tadi soal krisis mental tuh Sis. Bahwa Al-Quran ini kan bisa jadi obat penawar lah. Iya. Karena disebut bisa sebagai penawar ketenangan itu kan ya nggak terlihat ya. Itu kan kembali ke tadi soal rasa ya. Nah, apalagi ya tadi di zaman sekarang itu sedikit-sedikit galau, cemas gitu kan. Nah itu penawarnya bagaimana? Galau update ayat, lagi happy. Update ayat. Update tempat dugem. Ya gitulah gitu. Iya, saya memang kalau soal yang ini jawabnya emang agak panjang dan memang harus ada sedikit berpikirnya harus kita kait-kaitkan. Jadi gini, biar teman-teman saya sadar. Kalimatnya gini, kenapa sih kita kalau udah mentok baru ke Quran gitu. Itu berarti kita menjadikan Quran di akhir. Padahal itu versus gitu. Quran itu sudah ada sebelum adanya bumi. Berarti besok dirubah. Quran aja dulu sehingga kamu nggak akan kepentok. Gitu. Kalau Quran selalu taruhnya di ujung rak. Di ujung di ujung acara baru doa gitu. Gimana kalau sekarang sebelum acara dimulai berdoa dulu, kan itu jadi lebih bagus kan. Nah, Quran itu ketika sudah ada sebelum ada manusia itu menunjukkan cara Allah mengajarkan kita jadikan Quran sebagai awal. Jadikan Quran sebagai awal. Makanya nggak ada masalah mentok baru ke Quran daripada mentok ke ilmu-ilmu lain kan. Ya sih, gitu. Itu lebih bagus sih, benar. Tapi kemudian itu jangan jadikan habit gitu. Lagi-lagi kita berusaha menghilangkan kecemasan itu kalau dengan Quran itu lebih bagus. Nah, makanya ketika Quran itu dia menjadi didahulukan, berarti kita mendahulukan Allah. Kalau kita udah mendahulukan Allah, Allah pun akan mendahulukan urusan kita, kecemasan kita, gitu ya. Misalnya, ya lu sholatnya gimana, gitu, lu ngajinya gimana, ya. Ketika kita memulai mengawalinya dengan baik juga nanti ujungnya menjadi baik juga gitu. Dan itu relate kok gitu. Itu relate kok. Saya misalnya contoh yang paling mudah deh. Setelah kita membaca lalu kita mempelajari kan. Ini hal yang paling gampang lah, cara interaksi kita dengan juz amma gitu misalnya. Oke, kita ini kan juga mungkin hafal surat Al-Quraisy, kita juga hafal surat Al-Ma'un. Tapi kenapa di sholat-sholat sunnah hanya kuliah dan kulhu gitu? Kan gitu ya. Langganan. Nggak, emang itu jadi manusia ikhlas. Kan artinya gitu kan. Jadi manusia ikhlas. Kan? Apalagi kita kan tahu nih misalnya. Kan kita sekarang udah hampir di semua masjid kan udah ada timer qomat kan. Masih ada 6 menit gitu. Udah tahu 6 menit terus kita masih kuliah kulhu, berarti kan salat kita cuma 2 menit gitu lah. Habis itu ngapain kan? Scrolling lagi maksud saya. Coba deh, kan ini salat sunnah ya, coba saya baca yang saya hafal. Sambil nunggu qomat. Kecuali emang kita udah tahu, oh sisanya mau saya pakai berdoa. Oh iya benar, buktikan dong doa. Lalu baru setelah salat qobliyah itu 2 rakaat, setelah itu masih ada 4 menit. Habisin doa apa saja. Nah, itu bagus. Nah kalau enggak kan mending
apa yang sudah kita hafal itu yang kita baca. Sehingga nanti lama-kelamaan Allah melihat, oh dia interaksinya mendahulukan Al-Quran. Ketika dia menjadikan Al-Quran di awal, maka dia hidupnya akan tertata. Itu akan tertata. Itu secara dengan sendirinya karena itu kayak sebuah tarikan gitu loh. Ya, tarikan gitu. Semakin kenceng kita narik sesuatu, begitu kita lepas kan ya tarikannya kenceng. Makin kenceng kita deketin sama Al-Quran, dikasihnya sama Al-Quran juga banyak banget gitu. Nah, dikasihnya juga Masya Allah gitu kan, dan kita kemudahan itu subhanallah deh kayak gitu. Minimal kalau udah deket sama Al-Quran, ketika dapat ujian juga ya udah memang udah tepat gitu. Ya pasti kan Allah kan menguji lah ya. Dan sudah ada Nabi Muhammad tuh sampai pernah ditanya, ya Rasul, ayunasi asyaddu minhum bala'a. Manusia siapakah yang paling banyak ujiannya? Al-Anbiya. Rasulullah menjawab, Nabi. Sumal amsal. Para nabi, lalu dilanjutkan oleh bawahnya. Artinya seberat apapun ujian kita, udahlah nggak ada yang bisa ngalahin ujian para nabi gitu. Dan kita kan menjadi kayak apa sih, kita kan ujian kita kan paling kan bos, ya aturan ini diomelin atasan. Lah nabi belum apa-apa udah ditinggalin sama istrinya, tinggalin anaknya, terus dijauhi. Kita kan nggak ada yang jauhi, kita cuma dimarahin sama bos aja gitu. Udah statusnya kayak apa tahu gitu kan. Iya gitu. Jadi nggak berat. Kita hanya berpikir, mohon maaf nih, gimana makan besok gitu kan. Sedangkan Nabi mikirnya gimana makan umatku. Jadi perbandingannya tuh besar banget ya. Gitu. Sehingga nanti akhirnya kalau kita kembali ke situ, iya ya. Lihat yuk ke bawah, ada yang lebih susah dari kita. Iya, ada yang lebih ini dari kita, ada yang lebih sedang, ya Allah, gitu. Sehingga ayo kita kirimin. Makanya Nabi selalu menyarankan kita, kamu kalau berdoa juga untuk kaum muslimin dan muslimat. Siapa tahu saat kita bilang, ya Allah mudahkan seluruh urusan umat-umat muslim. Nah, ternyata auranya mancar ke kanan kiri. Makanya ada istilah orang datang lewat terus dagangannya terus banyak yang beli, ngerejekeni lah bahasanya kayak gitu. Padahal enggak gitu, emang malaikatnya seneng untuk sosok-sosok seperti itu. Jadi kita ayo bertabur positif terhadap Al-Quran, kita pelajari, kita jadikan dia di awal. Gitu. Mudah kok insya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi buat teman-teman dan sahabat Merdeka, ketika kepentok terus baru ingat Quran, itu nggak apa-apa, itu manusia tuh ya Ustaz. Tapi lebih baik Al-Quran ditaruh di depan biar kita punya panduan. Gitu sih. Insya Allah gue nggak tersesat lagi. Ustaz Hendy, terima kasih udah ngobrol-ngobrol di Merdeka, di podcast Merdeka. Sis, gue akan lanjut lagi ngaji sama lu. Dan sahabat Merdeka, semoga obrolan kita nih jadi apa ya? Insight, jadi pencerahan lah. Semoga yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Doain juga kami kuat. Amin. Ikhlas. Amin. Ini kan yang paling penting kan menjaga ilmu. Karena yang paling berat setelah itu kita menyampaikan harus kalau kita ini kasih tahu doang nggak ngelakuin. Kalau kita kan KPI-nya kan apa yang sudah kamu sampaikan, apakah sudah kamu juga amalkan. Kalau pendengar kan cuma setelah mendengarkan, dia tidak harus melakukan semuanya kan gitu. Kita lebih berat loh karena nyampein kan. Jangan sampai kabur romakan kita ini. Siap Ustaz Hendy. Terima kasih. Salam buat teman-teman di Darul Quran. Siap, sama-sama. Salam buat jemaah-jemaahnya. Dan sahabat Merdeka, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Merdeka selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.